Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Shalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi manabil ulumi wal hikam wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita membahas alam dunia berikutnya adalah hidup di dunia ini adalah ujian. Jadi kalau kemarin memilih antara Islam dan kafir, antara iman dan kufur, memilih antara dunia oriented atau akhirat oriented. Sekarang hidup dunia itu adalah ujian. Rujukannya adalah yang pertama surat 76 ayat 1 sampai 5. Biar dapat pahala baca bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Sadaqallahul azim. Terangkan dulu ini. Hal ata 'alal insani. Apakah telah datang kepada manusia hinun satu masa minad dahri dari waktu lam yakun syai'an madhkura yang manusia itu belum disebut-sebut. Artinya apa? Manusia itu diciptakan dari tiada menjadi ada. Jadi manusia diingatkan, sadar nggak? Kamu itu tadinya tidak ada loh. Gitu. Kalau bahasa kayaknya gitu. Manusia itu asalnya tidak ada. Berarti adanya jadi dengan sendirinya atau diadakan? Ya, manusia itu adanya diadakan atau jadi dengan sendirinya? Diadakan. Jadi diingetin manusia itu bahwa kamu itu makhluk diciptakan dari tiada menjadi ada. Itu berikutnya. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj dari sperma yang bercampur. Sperma itu dari laki-laki, campurannya ovum dari perempuan. Nabtalihi untuk kami uji. Gitu kata Allah. Untuk kami uji. Jadi manusia diciptakan adalah untuk diuji. Faja'alnahu, maka kami jadikan dia sami'an basiro, mendengar dan melihat. Jadi sekarang kita melihat dan mendengar enggak? Itu karena kita peserta ujian. Jadi kalau ada manusia tidak mendengar dan tidak melihat, disebut butul. Butul itu buta dan tuli. Itu nggak masuk di ujian itu. Manusia yang buta dan tuli itu dia nggak diwajibkan sholat, bebas taklif namanya. Nah, karena kita diuji maka diberi oleh Allah pendengaran dan penglihatan. Terus inna hadainahu as-sabila. Kami juga telah memberikan petunjuk kepada manusia itu as-sabila, jalan hidup. Diberikan petunjuk.
nih jalan yang salah, jurusan neraka. Nih jalan yang benar, jurusan surga. Tapi manusia terbagi dua golongan. Imma syakiron, ada yang bersyukur, wa imma kafuron, dan kebanyakan banyak yang kufur nikmat. Sedikit dibahas agak dalam ini. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab agak sedikit dalam, disebut namanya ilmu balaghah atau ilmu bahasa sastra. Syakiron itu bentuk isim fa'il biasa. Syakiron itu orang yang bersyukur. Tapi kalau disebut, dirubah bentuk katanya menjadi syakuron, sangat atau banyak bersyukur. Jadi syakiron bersyukur. Kalau syakuron banyak bersyukur. Kafiron kufur nikmat biasa. Kafuron banyak kufur nikmat. Perhatikan di sini. Syakironnya digunakan isim fa'il biasa. Tapi kafuronnya digunakan kata sigat mubalaghah, sangat. Jadi ini menunjukkan secara fitrah, secara tabiat manusia itu banyakkan yang apa? Yang kufur nikmat daripada yang syukur nikmat. Jadi kalimatnya nggak begini. Inna hadaina usabila imma syakuron wa imma kafuron, nggak begitu. Yang syukurnya digunakan isim fa'il biasa, syakiron. Tapi yang kufurnya digunakan sangat mubalaghah. Jadi ini isyarat bahwa yang bersyukur itu sedikit. Nah, itu dikuatkan nanti pada surat Saba itu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Jadi kebanyakan manusia itu apa? Kufur nikmat. Nah, terus kata Allah, tapi itu pilihan. Silahkan mau jadi yang syukur silahkan, mau yang jadi sangat kufur juga silahkan. Cuman kata Allah, kami telah menyiapkan balasan buat pilihan manusia tadi itu. Inna a'tadna lil kafirina. Kami telah menyiapkan buat orang-orang yang kafir, yang kufur nikmat itu apa? Salasila, rantai, wa aglalan dan belenggu, wa sa'iron dan api yang menyala-nyala. Mau pilih yang kufur? Iya, silakan. Tapi kami telah siapkan rantai, belenggu dan api yang menyala-nyala. Bagaimana kalau yang pilih syukur kayak kita ini? Pede kita ya. Ya kalau nggak syukur kita nggak hadir dong pengajian subuh-subuh. Orang masih lelap tidur kita ngaji. Innal abroro, sesungguhnya orang yang banyak kebajikannya, kita ini orang syukur nikmat. Yashrabuna, mereka akan minum terus menerus min ka'sin, dari sebuah piala. Karena mizajuha kafuro, yang campurannya air kafur. Air kafur kayak apa? Nggak ada kayaknya, karena di sorga ini adanya. Jadi manusia itu diciptakan dari tiada menjadi ada. Diciptakan dari sperma yang bercampur, lalu diberi pendengaran penglihatan untuk Allah mengujinya. Kemudian diberi petunjuk, jalan baik, jalan yang buruk, jalan celaka, jalan yang selamat. Nah, manusia nyatanya banyak yang kufur nikmat daripada syukur nikmat. Nggak apa-apa kata Allah, silakan aja. Tapi buat yang kufur nikmat kami siapkan rantai, belenggu dan api yang menyala. Buat yang syukur nikmat kami siapkan minuman yang sangat lezat dengan piala-piala yang campurannya air kafur. Dari ayat ini kita pahami bahwa manusia itu selama di dunia adalah sebagai apa? Peserta ujian. Kata nabtalihi itu, kami uji. Terus berikutnya kita buka lagi surat
21 ayat 35. Ayo pinter. Sekarang pinter, udah mulai cepet buka Qur'annya. Surat 21, surat Al-Anbiya, ayatnya ayat 35. Satu ayat aja ini. Udah ketemu? Yuk baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kamu manusia selama di dunia sebelum mati, bisyarri, dengan keburukan-keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan-kebaikan, fitnatan, sebagai ujian, sebagai cobaan. Jadi pasti manusia itu adalah peserta ujian. Jenis ujian itu dua, apa? Keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan. Tapi buruk dan baiknya di mata manusia. Contohnya keburukan apa? Sakit. Semua manusia tidak mau sakit, karena sakit itu buruk. Terus kebaikannya apa? Sehat. Contoh keburukan apa? Miskin. Contoh kebaikannya apa? Kaya. Contoh kebaikannya apa? Contoh keburukannya apa? Bodoh. Kebaikannya apa? Pintar. Jadi manusia itu apapun keadaannya dia sama sebagai peserta ujian. Jadi orang diuji dengan sakit, juga ada orang diuji dengan sehat. Diuji dengan miskin, diuji dengan kaya. Diuji dengan bodoh, diuji dengan pintar. Itu adalah ujian. Kalau ujian berarti ada yang lulus, ada yang gagal. Kapan itu ketahuan lulus dan gagalnya? Wa ilaina turja'un, ketika kalian dikembalikan kepadaku. Artinya sesudah kematian baru kita tahu lulus atau tidak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang keliru dari kita adalah kalau sedang sakit dianggap itu ujian. Kalau sehat nggak dianggap ujian. Jadi kalau ada orang nengok orang sakit, Mas sabar ya, sakit itu ujian. Bener nggak tuh orang yang nengok ngomong gitu? Bener dong. Tapi orang sakit bisa ngomong gini, Mas juga sehat, syukur ya, karena sehat itu ujian. Bener nggak? Tapi kalau ngomong gitu, dinasehatin ngebalikin gitu ya. Padahal sebenarnya dua-duanya adalah ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Nah, terus kapan itu dapat dirasakan lulus atau gagalnya? Itu tadi ketika kematian. Mulai sakarat maut sudah merasakan lulus atau gagalnya. Jadi apa namanya? Jangan sombong ketika kaya, karena kaya itu ujian. Jangan minder ketika miskin, karena miskin itu juga adalah ujian. Nah, kalau ujian, maka nih, lihat ke sini. Lihat gambarannya ke sini. Ini orang diuji dengan sakit. Kalau sakit itu ujian, berarti lulus dia kalau sabar. Nah, begitu dia sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li minka bi khair. Ya Allah, berikan pahala dalam musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Nah, kembali kepada Allah. Inna lillah. Itu kalau diuji dengan sakit, sabar, lulus. Sekarang, ketika diuji dengan sakit, malah marah-marah. Siapapun dimarahin, keluarganya dimarahin, dokter dimarahin. Terus mogok, nggak mau sholatan, nggak mau ke masjidan. Ah, berarti apa? Orang diuji dengan sakit, gagal dia, putus asa, sampai ujungnya apa? Bunuh diri. Nah, ini lulus sabar, yang ini gagal. Di dunianya sakit, akhiratnya masuk neraka. Ini gagal. Sekarang temannya diuji dengan sehat. Ketika diuji dengan sehat, dia merasa ini ujian dari Allah. Saya harus lulus. Dia syukur. Keluar ungkapan apa? Alhamdulillah. Yang ini inna lillah. Yang ini alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dia syukur. Dia dekati Allah dengan sedemikian rupa. Dia mumpung sehat dia. Mumpung ada, dia sedekah. Mumpung sehat, dia tahajudnya banyak. Nah ini lulus. Syukur ini. Mengembalikan segala pujian kepada Allah. Tetapi ketika ada orang diuji dengan sehat, malah badung, dipakai untuk mabok, untuk judi, untuk maksiat, untuk zina, maka dia gagal. Itu disebut apa? Kufur nikmat. Jadi orang diuji dengan kebaikan lulus kalau syukur, gagal kalau kufur nikmat. Nah, kita maunya gagal apa lulus? Semua kita peserta ujian. Jadi karena peserta ujian gak ada alasan untuk tidak lulus. Kemarin Ustaz Samsudin Kordi menyampaikan hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Saya kagum, kata Rasulullah, saya bangga, saya takjub kepada urusan orang mukmin. Kenapa? Karena semua keadaannya menjadi kebaikan bagi dia. In asabathu sarra'u syakara wa dzalika khairan lahu. Jika dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Itu menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra'u, apabila dia ditimpa kesulitan, dia bersabar. Itu menjadi kebaikan bagi dia. Jadi nggak ada alasan untuk tidak lulus. Karena semua situasi adalah ujian. Dan ini yang harus diinsafi dengan dalam sekali. Tadi agak sedikit emosional Umay, karena Umay bilang kepada Ustaz Samsudin Kordi kemarin itu, ini ceramah persis buat Bapak Ustaz. Pada waktu yang lalu, subhanallah, Pak Umay bersyukur kepada Allah karena bangun pesantren selama 25 tahun gitu ya. Anak-anak yatimnya Pak Umay santuni gitu ya. Nggak pernah Pak Umay ngambil gaji gitu. Kalau setiap bulan Pak Umay ke sana bikin jamuan buka bersama sambil ngaji dan keluarga besar. Dengan cucu-cucu udah rame sekali. Sekarang begitu sakit Pak Umay tidak bisa melakukan itu lagi. Jadi berasa seperti Nabi Ayub gitu ya. Diambil kekayaannya habis oleh Allah untuk menguji. Jadi dibikin kaya oleh Allah, Nabi Ayub itu lulus. Diambil kekayaannya oleh Allah. Ternyata lulus juga sabar. Nah, anaknya yang 10 diambil sama Allah semua. Jadi dikasih anak 10, syukur Nabi Ayub itu.
dia ambil semua anaknya. Tetap sabar. Itu contoh yang paling konkret lah Nabi Ayub. Jadi mari kita insafi bahwa hidup yang kita jalani adalah ujian. Tidak ada alasan untuk sombong karena kaya. Tidak alasan untuk sombong karena kita sehat. Dan tidak ada alasan untuk minder, untuk kecil hati, apalagi putus asa ketika kita diuji dengan keburukan. Semua kita harus lulus. Terakhir, tentang ujian ini, kalau manusia itu diperintahkan, dipersilahkan untuk memilih, mau syukur nikmat, mau kufur nikmat. Di surat Az-Zumar ayat 7 dikatakan oleh Allah, betapapun Allah mempersilahkan manusia mau syukur nikmat, mau kufur nikmat, tapi kalau kufur nikmat, Allah nggak ridho, gitu ya. Dipersilahkan memilih, tapi kalau pilih kufur nikmat, Allah nggak ridho. Kalimat gini, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Apabila kamu kufur nikmat, nggak ngaruh. Allah itu maha kaya dari kamu sekalian. Wala yardo li ibadil kufur. Tapi Allah tidak ridho kepada hambanya yang kufur. Ya. Wa in takfuru yardahu lakum. Tapi kalau kamu syukur nikmat, Allah ridho kepada kamu. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Tuhan kamu tempat kembali kamu, dan nanti Allah akan beritakan kepada kamu apa yang kamu lakukan. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dada-dada kalian. Jadi jamaah sekalian, dengan pengajian ayat-ayat ini, mari kita insafi, kita sedang diuji oleh Allah. Situasi kondisi apapun adalah ujian. Mari kita berusaha untuk lulus. Syekh Hasan Basri itu pernah berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku 2 sayap, yang keduanya hamba dapat terbang menggapai ridho-Mu. Apa sayap itu? Sayap syukur dan sayap apa? Sabar. Dapat nikmat apa? Syukur. Dapat musibah? Sabar. Itu 2 sayap yang dapat terbang menggapai ridho Allah. Jalani hidup dengan apa tadi? Syukur atau sabar. Jangan kufur nikmat dan jangan kufur musibah atau putus asa. Semoga Allah terus-menerus membimbing kita di jalan ridho-Nya dengan syukur dan sabar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.